Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 8, hari ini Ibu akan memberikan materi tentang bahasa Indonesia, yaitu yang berjudul tentang teks eksposisi. Mari kita bahas ya. Pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah salah satu pengembangan paragraf dalam penulisannya yang dimana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya yang singkat, akurat, dan padat. Struktur teks eksposisi yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis, yaitu menyajikan titik pandang argumen yang akan disajikan. Yang kedua, argumentasi, yaitu adalah memaparkan serangkaian argumen yang disertai bukti-bukti atau fakta-fakta untuk memperkuat argumen. Yang ketiga ada penegasan ulang pendapat atau kesimpulan, adalah untuk meringkas argumen yang disertai dengan saran. Ini adalah struktur teks eksposisi. Ada 3 ya. Ada tesis, ada argumentasi, dan ada penegasan ulang. Selanjutnya kaidahnya apa? Yaitu adalah rumusan asas yang menjadikan hukum dan aturan yang sudah pasti, yang selanjutnya menjadi patokan dalam bertingkah laku di masyarakat. Kaidah dalam teks eksposisi ada 3. Yang pertama ada pemaparan, harus bersifat objektif, tidak adanya unsur subjektif. Yang kedua harus menyertakan data-data yang akurat. Yang ketiga diakhiri dengan adanya kesimpulan yang disampaikan oleh si penulis. Selanjutnya ini adalah beberapa contoh dari teks eksposisi, seperti ekonomi Indonesia akan melampaui Jerman dan Inggris. Di sini bisa kalian lihat, ini ada yang namanya tesis ya, atau pemula dulu. Indonesia menjadi buah bibir pada saat pelaksanaan sidang tahunan International Monetary Fund (IMF) atau World Bank, yaitu 2012 di Tokyo pada bulan Oktober. Lalu peserta sidangnya mengangkat satu topik khusus mengenai Indonesia. Setelah itu media itu mengangkat hasil riset dari McKinsey dan Standard Chartered yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia akan melampaui Jerman dan Inggris pada tahun 2030. Lalu ada yang kedua, ada keyakinan yang tentu beralasan. Yang ketiga, Indonesia saat ini sedang berada pada laju transformasi. Selanjutnya yang keempat, kekuatan terbesar ekonomi Indonesia tidak hanya berupa ekspor yang didukung oleh kekuatan tenaga kerja dan komoditas, tapi juga dalam kekuatan konsumsi domestik. Yang kelima adalah harapan para investor tersebut tentu merupakan peluang dan tantangan bagi Indonesia. Upaya melakukan pendalaman pasar keuangan atau financial deepening menjadi penting dalam memberikan ragam pilihan investasi bagi para investor. Ini adalah contoh dari teks eksposisi. Setelah itu selanjutnya sampai yang keenam, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran berapa persen. Terus yang ketujuh ada berbagai perkembangan dari sidang akbar IMF di Tokyo. Pekan lalu kembali mengingatkan kita tentang besarnya potensi Indonesia dan sempitnya momentum yang sedang kita lalui saat ini. Yang kedelapan, apabila potensi itu tidak dapat diwujudkan dalam aksi dan momentum yang baik dilewatkan begitu saja karena kita begitu asik dengan urusan yang lain. Tentunya pilihan ada di tangan kita semua saat ini. Itu adalah contoh dari teks eksposisi. Ini juga ada contoh teks eksposisi lainnya. Di sini tentang saat ini pemerintahan SBY Budiono sedang menghadapi kecemasan luar biasa, yaitu dalam negeri kondisi politik yang terus-menerus didorong oleh berbagai persoalan yang tak kunjung selesai. Ini adalah beberapa contoh dari teks eksposisi. Bisa kalian pahami dan kalian baca ya. Selanjutnya ada argumentasi. Di sini ada tahun 1997 pada saat ini krisis ekonomi di Thailand memulai menjalar
ke Korea Selatan. Selanjutnya ada yang terakhir, namun di Indonesia terjadi hal yang berbeda, di mana masyarakat waktu itu sudah kehilangan kepercayaannya terhadap Soeharto dan keluarganya serta kroni-kroninya. Ibu ambil titik poin-poinnya saja ya, kalian bisa membacanya atau menyimaknya dengan seksama. Selanjutnya juga masih ada tentang contoh dari teks eksposisi, bisa kalian lihat. Dan ini adalah bagian yang paling akhir. Di tahun 2008, waktu dunia memasuki krisis keuangan yang mengakibatkan ambruknya lembaga-lembaga keuangan di Amerika Serikat, situasi politik di Indonesia relatif masih kuat. Pak SBY JK masih mendapatkan kepercayaan publik yang cukup besar, walau berbagai kasus politik terjadi namun bersifat lokal saja. Akhirnya Indonesia dapat selamat dari krisis politik di tahun 2008 dan SBY pun mendapatkan kepercayaan untuk memimpin di periode kedua. Tetapi memasuki periode kedua ini pemerintahan SBY menghadapi persoalan-persoalan besar yang tidak kunjung habis. Terus menerus selama 2 tahun terakhir ini kasus-kasus besar di blow up ke publik. Jadi, Indonesia bisa selamat dari krisis politik jika, nah ini adalah bagian terakhir dari struktur teks eksposisi yang berisi tentang kesimpulan. Jadi Indonesia bisa selamat dari krisis politik jika pemerintah SBY Budiono melibas habis para koruptor dan tidak memandang bulu. Jika tidak terjadi, maka dipastikan krisis politik besar akan menimpa Indonesia dengan krisis ekonomi global yang siap menerjang negara-negara di dunia. Ini adalah beberapa contoh dari teks eksposisi. Kalian bisa melihat bagian tesis, bagian argumentasi, dan bagian kesimpulan. Hari ini saja materi yang Ibu sampaikan. Ibu harap kalian menyimaknya dan mengisi absensi di Google Form-nya. Semangat belajar online-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.